kelompok 1 di sini ingin memberikan praktek tata cara haji. Berikut penjelasan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Memulai ihram dan miqat yang telah ditentukan. Miqat artinya batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji serta umrah. Terdapat dua macam miqat, yaitu miqat zamani batas waktu dan miqat makani batas tempat. Batas tempat untuk melakukan ibadah haji adalah pada bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Sementara itu, batas tempat untuk memulai ibadah haji terletak di beberapa kota dan tergantung dari arah kedatangan jamaah haji. Adapun urutan pelaksanaan ihram ialah sebagai berikut: mengerjakan mandi sunnah, mengerjakan wudhu, mengerjakan pakaian ihram, mengerjakan sholat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah dilaksanakan pada 9 Zulhijjah dan dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Pada pelaksanaan wukuf terdapat beberapa amalan yang dikerjakan, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara kasar dan jamak di awal waktu, mendengarkan khutbah wukuf, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara kashar dan jamak di awal waktu. Mabit di Musdalifah. Musdalifah merupakan tempat yang berlokasi antara Arafah dan Mina. Setelah tengah malam, jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina. Sesampainya di Musdalifah, jamaah haji berhenti walaupun sebentar. Amalan ini disebut dengan mabit. Jamaah haji yang datang sebelum tengah malam diwajibkan menunggu sampai tengah malam, sebab waktu pelaksanaan mabit adalah dari tengah malam sampai terbit fajar. Di Musdalifah ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan. Di antaranya adalah membaca talbiyah, berzikir, beristighfar dan berdoa, membaca Al-Quran, mencari kerikil sebanyak 7, 45 dan 70 butir. Umroh Aqabah. Selanjutnya adalah melontar Umroh Aqabah yang dilaksanakan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah. Dengan 7 butir kerikil. Umroh Aqabah adalah sebuah tugu batu yang terletak di Bukit Aqabah di Mina. Selanjutnya jamaah haji menyembelih hewan kurban. Tahallul adalah melepaskan diri dari ihram haji. Setelah mengerjakan amalan-amalan haji, tahallul dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahallul pertama dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah Aqabah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Setelahnya, jamaah haji boleh mengerjakan semua hal yang dilarang pada waktu ihram kecuali melaksanakan hubungan suami istri. Kemudian, selesai tahallul pertama, jamaah haji yang akan melaksanakan tawaf ifadah dapat langsung menuju Mekah. Beberapa hal yang dikerjakan di Mekah antara lain: masuk ke Masjidil Haram melalui pintu Babus Salam. Kedua, mengerjakan tawaf ifadah dengan membaca talbiyah. Ketiga, selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad. Keempat, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. Kelima, berdoa di Multazam. Keenam, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di Hijir Ismail. Ketujuh, mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sementara itu, pada tahallul kedua maka dilaksanakan dengan menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Sesuai itu, jamaah haji diperbolehkan mengerjakan larangan ihram, termasuk melakukan hubungan suami istri. Menginap atau mabit di Mina.
Setelah selesai tahallul, jamaah haji kembali menuju Mina untuk mabit selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah matahari tergelincir, pada setiap siang hari tasyrik, jamaah haji melontar 3 jumrah yang masing-masing sebanyak 7 kali. 3 jumrah tersebut adalah jumrah ula, wusta, dan akabah. Bagi yang menghendaki, jamaah haji diperbolehkan untuk meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jumrah. Hal ini disebut dengan nafar awal. Sementara jamaah haji yang meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah itu lebih sempurna. Dengan demikian, jamaah haji tersebut melontar jumrah selama 3 hari dalam tasyrik yang disebut dengan nafar sani. Jika sudah selesai, jamaah haji kembali ke Mekah dan seluruh rangkaian ibadah haji sudah selesai. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan, artinya setelah selesai mengerjakan semua rangkaian ibadah haji, jamaah haji melaksanakan tawaf tersebut. Setelah usai, jamaah haji diperbolehkan pulang ke kampung halaman atau ke Madinah bagi yang belum melakukan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi pengertian tata cara berhaji. Selanjutnya pengertian tata cara berpakaian dalam berhaji. Tata cara berpakaian yang benar perlu diketahui para jamaah haji dan umroh yang hendak pergi ke Mekah. Pakaian ihram menjadi wajib dikenakan jamaah laki-laki dan wanita saat hendak mulai ibadah haji dan umroh. Untuk jamaah wanita, pakaian ihram bisa berupa terusan atau gamis atau baju setelan. Syarat lainnya, baju ihram wanita tidak membentuk lekuk tubuh penggunanya. Sementara untuk jamaah laki-laki, pakaian ihram terdiri dari 2 lembar kain ukuran besar, tidak berjahit dan berwarna putih. Itulah tadi pengertian tata cara berpakaian. Selanjutnya kami akan mempraktikkan cara melempar jumrah dan pengertiannya. Bismillahi wallahu akbar, rajuman lisyayatini waridhan lirahmani, Allahumma ja'al hajjan mabruran wa syayan masykuran. Berikut tata cara tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Mulai dari yang pertama wala, kemudian tengah wusta, dan akhirnya yang terakhir akobah. Jika dalam pelaksanaannya urutan ini tidak diikuti bahkan karena ketidaktahuan aturan, prosedur harus diulang dengan urutan yang tepat. Namun jika seseorang lupa atau melewatkan jamrah dan melemparkan 4 batu ke yang berikutnya sebelum menyadarinya, dia dapat menyelesaikan ketujuhnya tanpa harus mengulangi. Batu-batu harus dilempar ke jamarat pada siang hari.
Pengecualian terhadap aturan ini adalah mereka yang dengan alasan kesehatan yang buruk atau alasan sah lainnya. Mereka diizinkan untuk melakukan lempar jumroh di malam hari, bukan siang hari. Jika seseorang gagal melakukan lempar jumrah pada tanggal 11 karena ketidaktahuan, wajib baginya untuk menebusnya pada tanggal 12 dengan cara qodha. Itulah tadi tata cara berhaji, tata cara berpakaian, tata cara melempar jumrah, dan pengertian melempar jumroh. Dari kami, sekian. Dan terima kasih telah menyaksikan.